Pernahkah saudara sebagai anak-anak muda kalian berpikir, mengapa ada fakultas geologi? Karena ada berapa orang tertentu pada zaman itu mengetahui bahwa di dalam bumi ini ada kekayaan yang luar biasa. Dan kalau itu diolah, manusia akan hidup lebih baik. Maka lahirlah fakultas geologi. Pernahkah kalian menyadari mengapa ada jurusan farmasi? Karena manusia tahu di alam ini Tuhan menyediakan bahan-bahan untuk hidup sehat. Maka mereka menemukan beberapa hal yang bisa berguna untuk alam ini. Kalau kita pernah dengar nama orang Prancis Louis Pasteur. Kenapa dia jadi terkenal? Karena pikirannya hari itu bagaimana dia bisa menolong orang-orang banyak. Maka dia menemukan penisilin dan orang tertolong sampai hari ini. Dan seterusnya kita menemukan teknologi-teknologi yang hebat sekarang ini yang digunakan oleh manusia. Nah, mereka menemukan itu semua. Maka mereka membuat fakultasnya, membuat jurusan untuk orang-orang bisa belajar. Penemuan itu nggak disimpan untuk dia atau mereka sendiri. Untuk orang lain pun bisa memilikinya. Nah, dari semuanya ini kita belajar. Ada sebuah tujuan hidup yang sangat penting dan sangat indah buat diri kita. Dan dalam Alkitab itu disebut destiny atau tujuan akhir daripada hidup. Sayang sampai hari ini saya belum menemukan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Apa itu destiny? Dalam kamus bahasa Indonesia hanya disebut nasib. Salah. Destiny itu bukan nasib. Nah, saudara, satu-satunya hal yang paling mencelakakan anak muda, bukan dua, bukan tiga, hanya ada satu yang mencelakakan hidup anak muda. Kalau orang muda itu nggak tahu destiny-nya, nggak tahu apa tujuan hidupnya, maka itu seks dan uang jadi tujuan. Ya sudah, kalau nggak tahu apa-apa ya cari uang aja sebanyak-banyaknya. Karena nggak punya tujuan hidup. Kalau sudah dapat uang apa? Nge-seks lagi. Putar-putar cuma dua hal itu saja. Nggak punya uang aja berani nge-seks kiri kanan. Kaya lagi jadi apa itu orang? Ngerti kata ini? Maka itu orang kayak begitu nggak akan pernah bisa dibuat sukses oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu tujuan hidupnya hanya untuk yang jahat saja. Maka itu pikir dengan baik. Berikan mikrofon satu pada Nathan, karena saya nanti akan minta dibacakan juga dalam bahasa Inggrisnya. Nathan, kamu siapkan dalam bahasa Inggris, saya akan bahasa Indonesia. Ini penting sekali untuk kita belajar. Mari kita buka kitab Peratapan pasal yang pertama ayat yang ke-9. Lamentation dalam bahasa Inggris. Ini perkara serius dalam kehidupan kita, saudara. Begitu jelas firman ini, saya bacakan bahasa Indonesianya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Nah, mengapa ada orang hidupnya dikuasai oleh seks begitu rupa, sehingga kenajisannya melekat pada ujung kainnya? Dalam bahasa Indonesia ditulis begini, sebab ia tidak pernah berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Nah, Nathan coba baca bahasa Inggrisnya terjemahan King James. Her filthiness is in her skirt, she remembered not her last end. Therefore she came down wonderfully, she had no comforter. Ya, oke. Dalam terjemahan New King James ditulis begini, because she didn't consider her destiny. Nah, kata she ini menunjuk sebuah negara. Dalam bahasa Inggris, kapal disebut sea juga. Ya, negara, country, itu she atau perempuan. Nah, mengapa kenajisan bisa melekat pada ujung jubah seseorang? Apabila orang itu tidak pernah tahu tujuan akhir hidupnya itu apa. She didn't consider her destiny. Dan sangatlah dalam ia jatuh. Saya mau beri ilustrasi ini yang paling gampang. Saudara, kalau ada satu keluarga, lalu istrinya sedang hamil, dan waktu dia hamil itu ternyata ada 7 orang. Dalam keluarga itu, dengan orang-orang berbeda, mendapat mimpi bahwa anak yang di dalam kandungan ini akan jadi presiden suatu hari nanti. Nah, ini destiny seseorang. Ya, tujuan akhir hidup itu namanya destiny. Kalau seorang ditetapkan jadi presiden, saya tanya kepada saudara,
Kira-kira keluarga ini sembrono, sembarang, ngawur dengan kandungan itu atau tidak? Coba jawab. Akan dijaga. Bisa bayangkan si ayah anak ini ketika lihat istrinya baru pilek saja, sudah bingung gak karo-karuan. Betul? Kenapa? Jangan sampai pilek. Nanti anak ini pengaruh. Dijaga baik-baik. Kalau jalan mesti digandeng, dituntun hati-hati, jangan sampai jatuh. Ada presiden di situ. Bisa ngerti contoh ini? Dan ada banyak hal yang bisa dikerjakan kalau seorang tahu destiny hidupnya. Saudara, jumlah orang muda yang acuh dan cuek dengan hidup makin hari makin bertambah besar. Mengapa? Karena makin kacau melihat destiny hidup ini. Kita lihat kiri kanan, menyedihkan. Maaf, saya bukan anti, cuma ini sebuah fenomena yang berbahaya. Sejak gak ada AFI, maka Indonesian Idol jadi harapan. Mengapa di semua kota yang dibuka untuk pendaftaran Indonesian Idol selalu beludak, dan pengunjungnya pengikutnya yang mau daftar lebih daripada target? Mengapa? Sebab anak-anak muda di negara ini ingin cari jalan pintas buat sukses. Memang kalau bisa menang Indonesian Idol murah sekali. Untuk sukses mencapai itu lagi sekali tidak salah. Tidak salah. Ketika saya melihat fenomena ini menunjukkan bahwa bangsa ini nggak punya destiny, nggak punya arah. Saya sering kali sedih melihat pemerintah kita. Beda dengan Malaysia, beda dengan Singapura, beda dengan Filipina. Di negara-negara itu kalau ada orang-orang pintar, ada orang-orang pandai yang jenius, langsung diambil oleh negara. Diberi fasilitas yang luar biasa. Sebab apa? Negara-negara itu perlu. Tapi di negara kita, saudara, orang-orang pandai kurang diperhatikan. Salah satu contoh, kita harus bersyukur bahwa di Indonesia ada seorang namanya Yohanes Surya, profesor doktor ini, orang hebat. Tapi lihat, nggak ada beritanya. Kecuali kalau ada Olimpiade Fisika Internasional, baru muncul. Padahal ini orang yang luar biasa. Di negara lain yang sedang memikirkan destiny untuk bangsanya, mereka perhatikan itu. Saya ambil contoh ini. Ketika di bangsa ini orangnya sibuk dengan uang, maka anak-anak muda pun seringkali ikut. Maaf, jangan saudara tersinggung kalau saya katakan ini. Contoh kecil saja. Kalau orang bertanya kepada saudara sebagai anak muda, maaf ya, dengarkan. Ini yang saya sering kali tanya. Anak muda Indonesia paling gak bisa menjawab kalau ditanya ini. Apa cita-cita hidupmu? Ayo jujur. Pasti ikut garu-garu. Apa ya? Apa ya? Maaf. Mengapa anak-anak muda Indonesia paling sulit kalau ditanya apa cita-citamu? Karena ini bukti baik orang tua, baik gereja, baik governmentnya tidak pernah mengarahkan anak mudanya ini ke arah mana. Seharusnya masing-masing kita bisa menjawab ketika orang bertanya, apa tujuan hidupmu? Apa cita-cita hidupmu? Jawabannya ada dua. Tidak tahu atau lihat nanti. Itu jawaban yang paling umum saya dengar. Kalau orang-orang muda ditanya, apa cita-citamu? Nah, cita-cita memang bukan destiny. Tapi paling tidak jelas. Kalau saudara punya cita-cita, maka itu arahnya. Itu sebabnya mengapa kasus-kasus free sex, kawin muda terjadi di kalangan kita. Maaf, ya udah, sini nggak bisa, situ nggak bisa, kawin saja mumpung ada yang mau. Celaka sekali. Ini yang mengerikan. Maka itu kita harus sadar betul apa tujuan hidup ini. Baik, setelah bagian ini saudara ketahui, maka kita akan lihat dari firman Tuhan. Percayakah saudara bahwa setiap kali Tuhan melahirkan seorang manusia, Tuhan melahirkan dengan destiny. Tuhan tidak pernah iseng menjadikan kita. Ya, ketika Dia pertama kali berencana menjadikan manusia, mari kita lihat ayatnya. Kejadian 1 ayat 26.
Saya paling suka melihat firman ini, saudara.